Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan proyek tugas dari kampus untuk nilai kami UAS. Kami dari kelompok 1. Tugas di sini kami ingin mewawancarai tentang usaha Crasher. Sebelum kita lanjut ke wawancaranya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nasution, NIM 2136048 dari Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Hayatul Sapri dari Prodi Sistem Informasi NIM 2136033. Nama saya Rahmat Ramadan dari Sistem Informasi NIM 2136024. Sebelum buka berapa? Hafla. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke inti kita, yaitu melakukan wawancara kepada penghafla yang akan dilakukan oleh Rahmat Ramadhani. Kepada Rahmat Ramadhani, persilakan. Yang buat film. Jadi sekarang kan usahanya apa namanya? Crasher. Ya, Crasher. Di Crasher tuh secara garis besarnya gimana tuh, Bang? Ibarat Crasher itu kayak pemasukan batu, kayak batu pecah, batu saring, kayak yang kalau kita mau lihat jalan, pembukaannya itu kan ada base A, base B, base C. Ya. Itu kan kalau kita membuka jalan atau jalannya rusak, itu kan tergantung, ada beda. Kalau Crasher itu kan yang cuma buat pemasukan batu. Jadi kan kita kayak supplier umpamanya butuh apa mereka yang kalau orang PU minta, nanti ada kontraktornya. Nah, kontraktor itu nanti kalau ada Crasher dia pakai punya dia bikin jalan itu sebelum diaspal. Iya. Berarti bisa dibilang di bagian konstruksi dong? Ya, bisa juga konstruksi jalan. Jadi pertanyaan pertama tuh, motivasi awal tercetusnya usaha ini bagaimana, Bang? Awalnya tercetus itu pas saya mungkin masih SD ya. Kalau pemain dari bapak saya itu, mereka dulu, bapak saya itu kan kontraktor. Jadi kontraktor itu dia itu dulu kalau mau ambil barang, kalau di pasar ini dulu itu harus ke Ujung Batu jauhnya. Ya. Dari Crasher Ujung Batu Pasir, dari Ujung Batu Pasir. Jadi kan lama-lama kan jenuh karena lama perjalanan dari sini kan makan waktu. Jadi dibelinya lah alatnya untuk Crasher itu supaya mempercepat proses. Umpamanya kalau ada proyek mau selesaikan ini kan lebih cepat. Kalau Ujung Batu kan lama banget. Iya. Jadi waktu awal itu berarti alatnya dari Ujung Batu tadi? Nah, alatnya itu kami beli dari orang Pekanbaru. Di Ujung Batu tempatnya? Enggak, di Pekanbaru, tapi yang pas awal rintis itu kan masih ikut Crasher orang Ujung Batu. Karena kan Ujung Batu lebih dulu. Lebih dahulu daripada Iya, ya. Kak, sejak kapan tuh, Bang? Kalau itu tahun 2004 sampai 2006 itu udah mulai, 2006 udah mulai ada Crasher. Ya. 2004 sampai 2005 tuh masih merintis pakai mobil kapal diesel kalau orang begini kepanggil kan. Itu jemput dari lokasi, selesai di lokasi ke Ujung Batu, ke lokasi lagi kan. Oh iya, jadi ribet ya, makanya itu motivasi awalnya. Iya, motivasinya. Terus langkah awal terbentuknya tuh yang tadi, yang karena jarak tempuhnya kan jauh. Jadi kan kalau ibaratnya kalau kita ada sendiri, kenapa nggak kita bikin aja gitu kan, dari untung yang dari untung kita proyek itu kan kita bisa beli barang Crasher itu gitu. jarak tempuh tuh seberapa berpengaruh sama biayanya? Pengaruh sebenarnya, karena dari sini aja kalau zaman dulu kan luar biasa jelek jalannya kan. Iya. Lebih parah jalan dulu daripada sekarang. Kalau sekarang kan udah lumayan bagus. Kalau dulu kan luar biasa. Kalau umpamanya di daerah Tangun, kalau daerah Tangun kan dulu belum ada jalan aspal, masih jalan batu-batu. Nah, kalau kami bikin proyek di situ jalan aspal, itu kan
ambil bahannya itu ke ujung batu berapa jam lah kita ke sana kan, pulang lagi nanti sini. Jadi waktu yang harus kita ini kan bertambah jadinya. Seharusnya kalau umpamanya bisa, kalau dekat umpamanya cuma berapa kilo kan, kalau nggak sampai puluhan kilo itu kan bisa seminggu tembus umpamanya 4 apa 5 kilo per jauh intinya kan proyeknya. Tapi kalau umpamanya gara-gara jauh di ujung batu kan makan waktu lagi, umpamanya bisa 2 minggu 3 minggu kan. Ini pertanyaannya agak apa sih, Bang? Berapa modal yang dibutuhkan awalnya, Bang? Kalau modal dulu mungkin ratusan juta ya kalau nggak salah, kalau itunya awalnya. Ya. Karena kan alatnya itu kan pisah-pisah, ada rangka, membuat rangka, habis itu dinamo buat muter itunya, itu terpisah-pisah belinya. Jadi ya ratusan juta juga lah. Bisa juta ya. Ya. Berapa biaya yang harus disiapkan untuk misalnya ada klien dari abang siapkan untuk menggunakan jasa abang ini? Kalau beda-beda, tapi kalau batu pecah sekarang itu satu kol diesel itu bisa 1.400.000. Dia hitungan ton bukan per kubik ya, tapi hitungannya ton. Kalau udah di crusher berarti kan hitungan ton. Kalau umpamanya di apa? Kalau kita masih ada quarry, kan seharusnya quarry ke crusher, Iya. dari batunya itu kan ke crusher. Tapi kalau di quarry kan bisa hitungannya per kubik, hitungnya per kubik. Kalau umpamanya di crusher itu udah hitungnya per ton, karena ada alat timbangnya nanti di ini. Setiap crusher itu pasti ada alat timbang kan. Contohnya satu, Bang. Contoh yang Kalau Iya. beratnya kayak gini, sekarang kan satu kol diesel itu kan muat itu kan 12 ton. ya, Nah 12 ton itu udah termasuk itunya lah semuanya, itu 1.400.000. Jadi umpamanya abang yang punya proyek, aku yang supplier yang crushernya. Jadi abang mau umpamanya mau apa, mau beli bahan di kami, ya. udah 1.400.000 satu mobil. Tapi sekarang kalau udah karena susah mungkin dia tergantung naik harga BBM juga sebenarnya. Jadi kalau kebutuhannya tinggi, BBM naik, ya naik harganya. Jadi kan ibaratnya itu sama aja kayak yang lain-lain itu, sama kayak batu bara kan naik juga. Tergantung inilah bahan bakar sekarang. Ini agak apa juga ya, Bang? Nah, Penghasilan yang didapatkan rata-rata per bulan, Bang? kalau rata-rata ada ini ya, ada naik turun lah. Ya, Kalau ya. ibaratnya itu mungkin kalau cuma buat supplier, kita ngasih barang ke orang, bukan kita yang ngerjain, tapi kan kita ngasih barang ke orang itu mungkin 2 angka kan, Dua digit. 2 Ya. digit angka. Itu bersihnya, Bang? bersih kalau umpamanya itu. Tapi kan nanti aku ada masalah kan itu ya. Kendala yang ada dalam usahanya itu, Bang? Kendala tuh kayak ibaratnya lah mesin itu kan harus dicek terus setiap bulan. Kalau paling lambat paling itu 6 bulan sekali harus dicek gimana apanya, produksinya lebih cepat apa kan. Itu kan nanti ada pelumasan semua, pelumasan, cek kabel-kabel. Nah cek kabel-kabel itu yang simpan, karena kan kalau pemain walaupun pressure kita hidup terus kan kita nggak tahu tikus itu bakal ada apa enggak ya kan, karena itu ada kabelnya. Ya. Takut ente dimakannya kabel, satu nggak jalan, ya udah semua nggak bisa jalan, stop. Habis itu kendala yang kedua itu pencurian kalau pressure tuh. Iya. Rawan tuh karena kan kalau harga tembaga kan sama naik. Ya kan, jadi kalau pemain kan semuanya itu kan dari tembaga semua. Jadi kalau pemainnya hilang satu, ya udah harus ganti semua. Karena nanti takut aliran yang tembaga baru ini beda dari sama yang lain gitu. Itulah kendalanya itu aja. Habis itu yang ketiganya itu dari operatornya sendiri. Kadang-kadang operator itu kan ada yang lengah dikit, kagak produksi kan. Gitu. Jadi kan setiap itu kan ada tombol-tombolnya. Nanti tombolnya tinggal ditekan, tapi ada juga dia udah kosong barang itu, pemainnya batu yang dari quarry itu kan,
kosong masih diputar juga sama dia, jadi nanti pemanasan dari yang gerakan apa itu gearnya itu, nah di situ nanti rusak dia. Jadi untuk pengerjaan itu abang lakuin sendiri atau nge-hire orang lain gitu? Kalau itu ada bantu lah sama orang lain kan, karena nggak mungkin lah, karena setiap crasher itu nanti satu crasher itu satu operator, Ya. ya kan, nanti yang ada ntar ada 4 apa 5 orang nanti di bawah, jadi ntar kalau ada batu yang jatuh dinaikin lagi ke atas. Hmm. Kalau kalau kendala dari klien ada nggak bang kira-kira yang udah pernah dijalani gitu? Ada, kalau pemainnya kayak abu batu lah, kalau abu batu itu ibaratnya kita mau bikin aspal, aspal itu abu batu namanya panggil. Nah itu aku pernah nggak sengaja itu masuk batu besar itu kan, karena udah mau tipis, udah mau habis, dikasih grup pakai loader kan, nama itunya yang buat dorong itu kan. Dapat itu ada batu sebesar ini, nah itu mereka protes karena nggak bisa digigit. Kadang-kadang juga ada juga pas lagi apa, ada juga mereka tuh minta kalau di PSR tuh beda-beda lah speknya, ada juga kayak apa ya, batunya pasirnya itu ada orang sana lah, itu di perusahaan besar itu kayak batunya itu ntar dulu dikasih lab, baru dikasih itu kan, nanti kalau kurang ininya nggak mau mereka, karena alat saya crash itu udah lama kan, kurang ini juga, kurang produktif. Kalau yang baru sekarang kan udah bagus-bagus. Batu itu untuk kalau pemainnya pasir aja, itu kalau kita pakai teleskop ke dalam itu nanti dia kayak segitiga gitu pasirnya ini. Nah itu yang mahal. Tapi kan kalau kendala yang ini kan itu aja paling. Dari klien cuma gitu. Ya tapi kalau kliennya ada lab sendiri ya, kayak pabrik, habis itu kayak pabrik satu, habis itu yang kedua tuh Chevron, nah itu berat. Karena mereka punya standar mereka. Standar mereka tinggi. Standar kalau Chevron itu standar mereka tuh harus ikutnya ke arah Singapura. Terus pengeluaran per bulan ada nggak bang? Maksudnya untuk perbaikan gitu. Ada, kalau di Chrysler tuh paling operator yang helper yang anggota 5 orang itu, habis itu bahan bakar karena dia kan diesel, Ya. habis itu gemuk buat apa crash itu yang buat ininya, habis itu kalau setiap 6 bulan sekali itu cek ini apa, cek kayak apa ya namanya, karpet treadmill, kalau kalian tahu yang treadmill yang jalan itu kan kayak gini dia bentuknya, nanti kan batu itu kan dorong kayak gini. Oh iya iya iya. Nah dorong kayak gini kan, itu harus dicek, kadang udah ada yang putus atau apa gitu, habis itu saringan batunya nanti dia kayak agar kan, saringan batu, nah itu harus dicek juga, kadang udah ada yang bolong nanti diganti, terus ada juga yang udah rusak parah diganti juga. Nanti kalau saringan batu itu nanti dipisah-pisah kan ya, batu besar, batu kecil, pasir untuk dipisah semua. Di saringan itu. Saringan itu saringan tuh betul perlu, karena kalau umpamanya produksinya keras itu bisa 2 minggu sekali ganti. Kalau lagi banyak ya ininya, Jobnya. iya, bisa 2 minggu sekali ganti. Positif dan negatif kesana ya. Positifnya kalau Chrysler tuh kita tinggal supply ke orang butuh batu apa BSA, BSC, itu tinggal supply, nanti tinggal di mix apa aja barangnya itu kan, kasih. Pokoknya mereka minta abu batu buat aspal, kasih gitu kan. Nah habis itu juga kan capek sebenarnya, itu kita cuma melihat hari ini kan ada timbangannya itu ntar kita cek, oh hari ini banyak keluar mobil bawa ini batu pecah atau apa kan. Kalau negatifnya satu, kadang-kadang apa sebagai apa tuh nggak boleh terlalu dekat sama anggota kan, tarik ulur lah, nggak boleh dekat, nggak boleh jauh, karena
nanti kalau kita terlalu manjakan mereka mengke. Nah, kalau kita jauhkan nanti mereka udah apa-apa beda-beda lagi kan. Habis itu kalau umpamanya nggak mau ribet, sebenarnya itu kan pengurusan KSR itu kan ada dari PU. Nah, ngurus itu lagi nanti ngurus pajaknya itu itulah kalau umpamanya nggak cukup, kalau nggak kuat ini kan negatifnya itu kan kadang-kadang kita udah berusaha tapi kan ternyata nggak ada orang datang ke kita kan, kita nanti pikiran negatif atau apa gimana gitu kan. Sebenarnya kalau positifnya itu ya bersabar aja lah, karena kan setiap orang kan nggak mungkin ke geser, karena ada yang ke dari kuari langsung ke ini ke lokasi, kan nggak mungkin ke geser. Kalau ke geser itu kan ibaratnya harganya lebih tinggi daripada di kuari. Kalau kuari kan banyak satu, kalau bisa 300, kalau trompet 900. Kalau dulu Kalau di keset geser harganya murah. Kalau di geser itu murahnya itu ibaratnya nah ini kali, kalau beda-beda sih setiap geser itu beda-beda harga. Kalau geser kan harganya negatif itu harganya tinggi negatifnya. Kalau di kuari kan enggak, namanya batu sebesar ini, batu mangga, batu apa kentang, nah, itu beda-beda harganya. Tapi kan kalau umpamanya kalau di kuari kan itu kan semuanya masuk. Kalau di Crexel kan bisa dipilih-pilih batu kentang, semua apa kan. Nah, situ. jadi untungnya orang lebih milih di keset daripada langsung ke kuari apa dong? Kalau untungnya orang mau lebih Crexel daripada kuari itu satu, kalau pemainnya butuh batu kentang dia lebih cepat dapat. Kalau batu apa kan, tapi ada juga sih kuari yang ada batu kentang, ada tapi kan jarang. Ada yang batu besar, nah itu banyak di kuari, ibaratnya kuari darat, kuari sungai juga ada, tapi kebanyakan itu kuari yang besar itu kuari darat. Kalau pressure, ya batunya udah disaring. Makanya kamu butuh apa, itu tinggal ambil, hitungnya per ton. Setiap itu tuh beda-beda, tapi kalau kebanyakan sekarang orang itu ya ambil di ini, di pressure ada lebih banyak di pressure sama di kuari. Kalau pressure tuh ibaratnya udah yang tinggi-tinggi lah, ibaratnya tuh kayak yang poin yang udah 1 M lebih gitu kan. Kalau yang 1 M bawah mungkin masih di kuari. Ini agak privasi gak apa-apa ya. Proyek yang paling besar di pernah abang tangani gimana? Kalau yang sendiri paling besar pernah berapa ya? Kalau ininya hampir 15. Miliar. Dalam 15 miliar tuh kapitalnya sama abang berapa tuh? Keuntungannya? Kalau untungnya itu berapa ya? Kalau pemain kita ini kan semua kalau dari bersih sama aku, Iya. bersih sama aku mungkin masih angka 1 sampai 5. Nanti kan 10 itu kan kita bagi-bagi. Nanti kan kalau kita punya kendaraan sendiri, bahan bakar kendaraan kita lagi ya, supir kita lagi kerusakan, habis itu orang lapangan, ya kan? Nanti pemainnya kan ini kan sebenarnya kayak gini. Kalau pemain kita kontraktor, ini kan aku kasih tahu aja ya, karena kan yang beda dari preset, pasti ada preman, itu aja. Karena premanisme lah, nanti orang bilang pemain saya di sini, pemainnya kan saya orang pasir, pemain saya ada usaha di Pekan Hilir, pemain di Rohil, di main sana kan. Nah, terus preman sana karena saya orang lain, orang luar kan nggak mau dia, pasti orang minta, orang pasti minta itu. Supir saya kena ini semua kena, jadi kayak gitu. Pasti ada oknum juga yang gitu. Nanti kan beratnya di situ, nanti habis itu ada saya. Ada ini berapa? Ada saya itu ibaratnya kayak wartawan gitu lah. Selain itu ada nggak dalam proyek terbesar itu ada nggak kendala selain itu juga? Kendala satu lagi itu apa ya?
Kalau sebenarnya kendala itu nggak ada, karena kalau yang udah ber-MM itu kita bisa kasih pajak berapa persen. Jadi kan buat modal kita. Kalau pemain kita, kalau sekarang kan saya masih ngejakin yang beratusan. Karena kalau pemain yang besar itu kita nanti berapa persen itu kita nanti dikeluarkan dari bank. Pemain di kasir dari Bank Riau, kalau di Sumatera Utara Bank Sumut. Nanti kasih pemain 5% modal usaha kayak gitu. Nanti kalau di sini kan paling kalau pemain yang di bawah 500 itu nggak bisa. Berarti di situ. Jadi motivasi untuk orang-orang yang apa mungkin ada juga yang mau merintis. Freezer ya. Lihatlah dulu apa persaingan kita gimana. Kalau pemainnya menurut yang mau bikin Freezer itu persaingannya wah pemainnya masih 3 atau 4 pemainnya Freezer yang di pasirnya kan. Kalau kita masuk bisa nggak ya gitu. Sebenarnya kita masih pikirnya jauh dulu, jangan pikir pendek. Kalau pendek kan orang ibaratnya aku pemain ada modal 1M, aku harus bikin langsung. Tapi kita belum tahu kita di satu itu nanti batunya kita dapat dari mana gitu loh. Oh iya. Habis itu kita nanti kalau udah dapat dari batu itu kita nanti siapa yang mau beli batu kita kalau udah kayak gitu. Nah nanti biaya buat kerja pekerja itu berapa nanti per bulannya. Habis itu bahan bakar nanti sampai servis berapa habisnya. Jadi ibaratnya kalau mungkin Freezer tuh pikir matang-matang dulu apa yang kita perlu, itulah kita kerjakan. Karena kalau pemain dapat pemain dari pinjaman atau dari mana, pemain keluarga kita lah ngasih kan, nih satu M buat inimu usaha gitu kan. Terus aku mau buka Freezer, buka, ternyata cuma 1 bulan bertahan. Udah kita udah beli barang mahal-mahal, 1 bulan udah selesai buat ini kan, 1 bulan lagi kan kita cobaan kita. Iya. Seharusnya kita cari dulu informasi, carilah orang-orang yang kita kenal, pokoknya aku mau buka Freezer. Jadi kalau pemainnya tahu mau beli batu atau apa ke kontraktor atau apa, belilah di aku, mungkin aku bisa kasih diskon berapa persen pemainnya. Diskon itu biasanya orang-orang tuh kalau kawan kan biasanya kalau ada sebagian orang pemainnya dia ada 5 mobil, ya dia itu cuma 4 mobil, 1 mobil free gitu loh. Pemainnya ada orang kayak gitu, ada juga bisa nawar pemain 1.400.000 1 kali sel dikurangin sama dia, udahlah aku minta 1.200.000 pemain kurangin 200.000. Mungkin ada juga yang mau, ada juga enggak. Tapi tergantung, kalau pemainnya dia tronton itu nggak mungkin bikin diskon karena tronton beda. Karena tronton ibaratnya kalau kondisi kan cuma 12 ton. Kalau tronton ada yang sampai 25 ton, ada yang lebih besar lagi tinggian tuh sampai 35 ton. Itu kalau kita diskon kita yang nombok. Gitu aja. Jadi untuk mulai merintis itu kita harus memikirkan opportunity, bangun relasi. Ya, bangun relasi itu penting kali. 100% penting. Karena apa? Kalau kita nggak ada relasi terus kita jadi kalau mau yang udah bikin kita cuma gini aja. Kapan datang ini orang sininya? Orang kita nggak tahu, orang nggak tahu kita bukan Freezer kan? Iya. Kita udah ngelamun nih, lama-lama stroke gara-gara itu. Sekian Mas. Iya. Terima Yo. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan kepada pengusaha Freezer. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, dan di sini kami terima kasih kepada Bang Hapla sudah mau menerima baik kami di sini dan menjawab yang baik. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.